Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal hasanat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini di penghujung tahun 1447 Hijriah, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman Islam yang Allah berwasiat kepada kita agar kita pegang teguh kokoh sampai sakaratul maut menjemput kita. InsyaAllah kita berharap kepada Allah bermunajat agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dalam keadaan pasrah kepada Allah, dalam keadaan Allah telah terima taubat kita dan Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan taklim kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, salah satu buah karya dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam hadis ada kata-kata syaikhan, dua syekh, itu berarti kalau kita sering baca itu berarti Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau ada syaikhan dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dua syekh, itu Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli. Itu dua imam yang rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamil Quran, mari kita kirim surah Al-Fatihah wabil khusus buat Imam An-Nawawi, umumnya buat orang-orang tua kita, termasuk mertua kita, keluarga kita, sanak famili kita, kakak, adik, suami, istri, anak, menantu, termasuk guru-guru kita yang telah diwafatkan oleh Allah, pulang ke rahmatullah, agar Allah tinggikan derajat beliau, Allah lapangkan kubur-kubur beliau, Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah tetapkan mereka semuanya menjadi ahli surganya Allah, dan kita insyaallah juga berkumpul bersama mereka dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syailul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah, kembali kita bacakan surah Al-Fatihah buat kita, diri kita, roh kita, keluarga kita. Termasuk mungkin ada sanak famili orang-orang yang kita cintai yang kadang kurang sehat. Allah uji dengan berbagai banyak musibah, juga banyak hajat-hajat pada hari-hari ini, agar Allah mudahkan segala hajatnya, Allah sampaikan dan wujudkan cita-cita dan harapannya biwasilati wa bi barakati sayyidina Mustafa Rasulullah sallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang punya kitab atau pegang kitabnya di halaman 104 sekarang. Sebelumnya kita bahas tentang masalah-masalah yang unik atau jarang dibahas tapi penting untuk dibahas. Kemarin kita sudah bahas itu. Misalnya kemarin yang nguap ya, tentang nguap, lagi baca Quran lalu nguap ya, atau
Sekarang 104, faslun fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalam. Pembahasan tentang baca Quran tapi maksudnya ngomong. Maksudnya itu bicara. Maksudnya itu jawab pertanyaan orang misalnya. Dzakara Ibnu Abi Dawud fi hadza ikhtilafan. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Faruya an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, beliau siapa kita pernah bahas, annahu kana yakrahu an yata'awwalul Qur'an bi syai'in ya'ridu min amrid dunya. Dia itu kurang suka atau benci, yakrahu itu benci, tidak suka mempergunakan yata'awwalu, mempergunakan atau apa ya, Quran bi syai'in ya'ridu min amrid dunya, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan urusan dunia. Ya, kalau beliau tuh tadi kan ada ikhtilaf ya, kalau beliau tidak suka tuh baca Quran tujuannya untuk kepentingan dunia. Misalnya baca Quran tapi niatnya ya Allah supaya apa hari ini bisnis saya lancar nih. Ya. Beliau nggak suka atau benci itu. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatil maghrib bi Makkah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin summa rafa'a sautahu wa qala wa hadzal baladil amin. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau pernah salat maghrib di Makkah, baca surah At-Tin sampai kalimat atau ayat wa hadzal baladil amin. Suara beliau ditinggikan. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Surah At-Tin. Wa hadzal baladil amin itu kan demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sin, dan demi Tursina, dan demi negeri ini yang aman. Negeri ini ya Makkah. Nah, karena beliau ada di Makkah, maka itu ditekankan itu wa hadzal baladil amin. Nah, maksudnya apa? Imam Nawawi itu ngutip ini. Umar bin Khattab baca Quran itu kan maksudnya itu nunjuk negeri ini Mekah, karena beliau ada di Mekah. Dan ayatnya tentang itu wa hadzal baladil amin. Wa an Hukaimi ibni Sa'ad, dari Hukaim bin Sa'ad, beliau itu tabi'in, salah satu murid atau orang yang belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi tabi'in itu kan muridnya para sahabat Nabi. Anna rajulan minal muhakkamah, sesungguhnya pernah datang seseorang dari pengadilan, atau sekarang apa ya, mungkin mahkamah mahkamah. Atta Aliyan radhiyallahu anhu, dia mendatangi Ali radhiyallahu anhu, wa huwa fi sholati subhi, faqala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Az-Zumar ayat 65. Ali sedang sholat subuh, lalu yang datang ini baca surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, dan seterusnya. Artinya andai kata kalian engkau itu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, terhapuslah amal-amalmu. Fa ajabahu Ali wa radhiyallahu anhu wa huwa fi shalah. Lalu Ali menjawabnya dalam salat dengan membaca surat Ar-Rum 60. Fasbir inna wa'dallahi haqq
wala yastakhifannakal ladzina la yuqinun. Untuk jawab orang yang tadi baca surat Az-Zumar 65, Ali dalam sholatnya menjawab surat Ar-Rum 60, fasbir. Maksudnya dia nih datang, dia pengen ngasih tahu, dia datang nih, mungkin udah ada janji dengan beliau, sementara Ali sedang sholat, beliau ngasih tahu beliau udah datang. Lalu Ali jawab dengan ayat fasbir. Fasbir itu artinya sabar, suruh tunggu. lagi fasbir inna wa'dallahi. Jadi seakan-akan ada dialog tapi dalam sholat gitu, dalam sholat, tapi pakai ayat, bukan pakai ngomong biasa. Ini maksudnya baca Quran, tapi yang dimaksud sekaligus ngobrol. Qala ashabuna, Imam An-Nawawi mengatakan, sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i maksudnya mengatakan, wa idza sta'zana insanun 'alal musalliya faqala al musalli. Kalau ada seseorang ingin izin masuk ke rumah seseorang dan dia sedang sholat, faqala al musalli, yang sholat sedang, lalu menjawab dalam sholat, udkhuluha bisalamin aminin. Al-Hijr 46. Misalnya lagi sholat nih kita, tok. Assalamualaikum. Nah, kalau jawab salam kan salam bukan ayat Quran, bisa batal. Maka jawabnya pakai ayat. Pakai ayat, kencengin supaya orang itu dengar. Udkhuluha bisalamin aminin. Selain itu yang bertamu itu tahu, oh lagi sholat. Kedua, udah ada izin suruh masuk. Udkhuluha bisalamin aminin artinya masuklah dengan damai, tenang gitu. Lagi-lagi ini perlu yang begini itu ngerti artinya. Kalau nggak ngerti ya susah juga untuk milih-milih ayat. Fa in arada tilawah awit tilawah wal i'lam lam tabtul sholatuhu. Ini di antara mazhab Syafi'i ada mengatakan kalau niatnya menjawab itu baca ayat adalah niatnya baca Quran sekaligus dia ngasih tahu ke orang itu, maka sholatnya nggak batal. Wa in aradal i'lam lam tahdurhu niyatun batalat sholatu. Tapi kalau niatnya cuma ngasih tahu doang, nggak menghadirkan niat baca Quran, bisa batal sholatnya. Nah, ini dari sebagian mazhab Syafi'i begitu. Salah satunya yang berpendapat ini adalah Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan harus ada niat tilawahnya juga, bukan sekedar niat i'lam. I'lam itu ngasih tahu kepada orang. Jadi ini dibolehkan, Pak. Tapi syaratnya memang harus paham, harus arti ayatnya tahu, dan ayatnya milih-milih. Pahamnya bukan yang baca yang sholat doang, yang diajak dialog pun paham. Kalau dia nggak paham juga ya repot juga. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti itu kita juga hadapi, tapi kita nggak paham? Ada ulama mengatakan ya baca aja ayat yang kencang supaya orang tahu. Misalnya ada tamu nih yang lagi ditunggu-tunggu, udah masuk waktu sholat, belum datang, akhirnya kita sholat. Begitu kita sholat dia datang. Nah, kita lagi baca ayat dalam Quran, kencangin supaya dia kasih tahu bahwa kita sedang sholat, suruh nunggu. Kalau sholatnya sir, misalnya zuhur asar kan nggak ada baca ayat Quran, maka takbirnya kencengin. Nah, takbir Allahu Akbar, oh lagi sholat, tamunya nunggu di teras dah tuh. Gitu. Faslun. Lalu pembahasan yang berikutnya, idza kana yaqra'u masyian, kalau ada orang atau qori baca Quran masyian, sambil jalan, famarra ala qaumin, dia melewati satu kaum, yustahabbu an yaqta'al qira'ah wa yusallima alaihim, maka disunahkan dia memotong
bacaannya lalu memberi salam kepada mereka. Jangan nyelonong aja, jangan alasan kita baca Quran nyelonong. Karena yang sunnah itu yang jalan, yang memberi salam sama orang yang duduk. Tsumma yarji'a ilal qiraah, baru nerusin bacaan qiraahnya tadi. Walau a'adat ta'awuz kana hasanan, kalau dia ulang lagi ta'awuznya, karena kan tadi memberi salam itu di luar bacaan ayat Quran. Biasanya sambil baca ini lagi murojaah nih, hafiz Quran lagi murojaah sambil jalan, ya kan, idza waqa'atil waqi'atu laisa li waqa'atiha kadhiba. Terus lewat banyak orang duduk, assalamualaikum waji, waalaikumsalam, numpang lewatnya waalaikumsalam. Nah dia mau nerusin murojaahnya nih, ta'awuz lagi. Nah, seperti yang kita udah bahas. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairu, ini seharusnya nggak misah nih, nyambung. Walau kana yaqra'u jalisan, kalau yang baca adalah yang duduk, famarra alaihi ghairuhu, faqad qala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi al-aula tarkus salam 'alal qari listighalihi bitilawah. Kita lewat nih sama orang, terus ada orang lagi duduk baca Quran. Ya, ini tadi kan beda nih kondisinya. Kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, al-aula tarkus salam 'alal qari. Yang lebih afdol kita jangan ngucapin salam. Alal qari listighalihi bitilawah, kenapa? Menghormati dia sedang sibuk baca Quran. Paling baik. Nah, jadi gitu. Abul Hasan Al-Wahidi ini beliau ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis. Itu di antara tafsirnya itu tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Wasit. Ada yang sering paling, kalau orang yang ngaji Quran tuh paling yang populer kitabnya itu selain tafsir Al-Wajiz, nuzul nuzul Quran, asbabun nuzul maksudnya. Kitab asbabun nuzul selain kitabnya Imam As-Suyuti, ini Imam Al-Wahidi. Qala fa in sallama alaihi insanun kafahu raddu bil isyarah. Ini yang lagi baca Quran kan yang duduk. Kalau tetap ada yang ngasih salam kepada dia sementara dia lagi baca Quran, kafahu raddu bil isyarah, dia cukup menjawabnya bil isyarah, dengan isyarat. Menurut Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Qala fa in arada radda bil lafzi raddahu. Tapi kalau dia mau jawab ya nggak apa-apa, jawab aja. Gitu. Masta'nafal isti'adzah wa ada at-tilawah. Lalu dia melanjutkan mengulang isti'azah, ta'awuz, dan melanjutkan atau mengulang bacaannya tadi. Sama dengan tadi adabnya begitu. Kalau kita menjawab orang salam, kita lagi baca Quran, mau dijawab silakan, mau pakai isyarat silakan. Mau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak, adabnya jangan langsung, ulang lagi ta'awuz. Karena kita bacaan Quran kita udah potong dengan kalimat atau ucapan di luar ayat Quran. Coba lihat, tapi Imam Nawawi mengatakan apa? Wa hadzal ladzi qalahu dhaif, apa yang beliau sampaikan pendapatnya agak lemah. Lemahnya di mana? Wa zahiru wujubur raddi bil lafzi. Lemahnya tadi kalau menjawab salam dengan isyarat. Kenapa? Wajibnya menjawab salam bil lafzi, dengan ucapan. Sunnahnya kan gitu, wajib. Jadi kalau dia mau jawab, jawab aja gitu. Faqad qala ashabuna, sebagian ulama di antara kami mengatakan, idza sallamat dakhil yaumal jumu'ah fi halil khutbah. Ini kondisinya udah beda. Kalau ada orang masuk sholat Jumat terlambat nih, fi halil khutbah, sementara khatib sudah khutbah, wa qulna al-insat sunnatun. Pendapat kami, beliau mengatakan diam itu sunnah.
wajib raddus salam ala asahhil wajhain, dan wajibnya membaca salam lebih sahih dari dua pendapat tadi. Fa idza qalu hadza fi halil khutbah mal ikhtilaf fi wujubil insat wa tahrimil kalam. Tapi di tengah-tengah khutbah, ya, tidak ada ikhtilaf fi wujubil insat, dalam wujud wajibnya diam. Kalau khotib udah khutbah itu diam semua, termasuk menjawab salam. Wa tahrimil kalam, diharamkan ngomong. Wa fi halil qiraah allati la yahrumul kalam fiha bil ijma' aula ma'a anna raddas salam. Di tengah-tengah baca Quran, ya, la yahrumul kalam fiha bil ijtima' aula ma'a anna raddas salam wajibun fil jumlah. Jadi beliau mengatakan kalau kondisinya masuk hari Jumat ini memang adabnya juga, orang udah terlambat sholat Jumat, khutbah udah naik, ya ngucapin salam pula kan, kita rame gitu. Orang yang kagak paham gini, bingung nih, mau jawab, nggak boleh ngomong, nggak jawab, jawab salam hukumnya wajib gitu. Gitu. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau khotib udah khutbah, wajibnya diam. Kalau kita mau jawab ya dalam hati aja gitu. Wallahu a'lam. Wa amma, ya, halaman berikutnya, wa amma idza atasa fi halil Quran. Kalau ada seorang yang baca Quran, lalu di tengah-tengah baca Quran dia bersin, atasa itu bersin. Lagi baca Quran gitu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala bersin gitu. Bersin nih. Asin gitu. Fa innahu yustahabbu an yaqul, maka disunahkan dia mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, begitupun walaupun dalam keadaan salat, di dalam salat. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah wa qala alhamdulillah, yustahabbu lil qari an yushammit, ini yushammithu, bukan fathah itu. Sebaliknya, kalau dia dalam sholat atau dia lagi baca Quran, ada orang bersin, gimana nih? Lalu yang bersin itu nyucapin alhamdulillah. Atau kita lagi sholat, ada orang lewat, dia bersin, lalu dia ngucapin alhamdulillah. Kan kata hadis Nabi, kalau ada saudaramu bersin, ngucapin alhamdulillah, fasyamit, maka doain dia, fayaqul yarhamukallah, ya kan? Maka baca tuh, walaupun kita dalam keadaan baca Quran. Walau sami al muazzin qata al qiraah. Nah, ini beda lagi kan. Jadi tadi kalau lagi baca Quran, lagi dalam sholat, kita dengar orang bersin, lalu dia baca alhamdulillah syaratnya. Kalau dia nggak baca, ya nggak ada, kita nggak perlu doain. Atau dia baca tapi di dalam hati, ya dalam hati siapa yang dengar gitu, dia doang gitu. Jadi syaratnya gitu, dia bersin, dia baca alhamdulillah, kita doain. Walaupun kita dalam keadaan baca Quran, nanti ngulang lagi ya, baca ta'awuz, dan dalam sholat. Nah ini kondisinya beda lagi. Walau sami al muadzin qata al qiraah, kalau orang lagi baca Quran, dengar azan, berhenti. Adabnya kalah dia dengan azan. Nah, lagi baca, walaupun di tengah-tengah di Al-Kahfi, baca Al-Kahfi gitu kan ya, tahu Allahu Akbar, berhenti Pak. Saya masih ngelihat itu banyak orang tetap baca walaupun dipelenin. Nah, ini adabnya salah, berhenti. Wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfazil azan, kewajiban dia menjawab apa yang dilafazkan oleh muazzin.
muazin jebut Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu, jawab. Maka itu penting kita tahu mana posisi zikir, yang kondisi dan tempat-tempatnya. Kalau udah azan, aktivitas lain tinggal. Apalagi kalau di di sholat Jumat itu kan ada ayatnya. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah. Ya, suruh tinggalin tuh yang lagi jual beli ya. Tapi bukan berarti nunggu azan baru tinggal gitu kan. Wal iqamah, begitu juga iqamat. Maka hadis Nabi lagi yang lain tuh tidak ada sholat sunnah ketika qomat udah muazin udah qomat, ya udah sholat udah mau didirikan, kecuali kita udah di tengah-tengah nih gitu. Nah sekarang masjid-masjid kan ada timer, udah waktunya nggak cukup buat sholat sunnah ya udah. Tapi saya mau sholat ya salah sendiri, datang terlambat. Gitu. Udah ada timernya, saya lihat 18 menit masih terlambat juga gitu kan. Tsumma ya'udu ila qiraatihi, ketika azan udah selesai, baca doanya tuh, baca zikir setelah azan, baru mau lanjutin tuh. Nanggung nih tinggal 3 ayat lagi gitu. Surah Al-Kahfi atau surah Yasinnya selesain baru mau qobliyah deh. Wa hadza muttafaqun alaih inda ashabina, itu jika bukan inda. Ini adalah yang disepakati dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi. Jadi begitu Pak, adab-adabnya tadi ya. Kalau bersin, kalau ada orang bertamu tadi. Wa amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qiraah. Kalau kita sedang baca Quran, tahu-tahu ada orang minta bantuan, wa amkanahu jawabus sa'il, atau dan dia memungkinkan untuk menjawab atau memenuhi permintaan tersebut, bil isyarah al mufhimah. Ya, kalau dengan isyarat cukup yang bisa dipahami, maka dengan isyarat aja. Misalnya Bapak lagi ngaji nih, baca Quran gitu tuh. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru istri lewat, "Pak, kunci motor di mana, Pak?" Ah gitu kan. Nanya gitu. Enggak usah pakai ngomong, syarat. Gitu. Kan isyarat, bil isyarah. Maka kalau dengan isyarat itu bisa dipahami, cukup dengan itu. Enggak perlu ngomong. Wa alima annahu la yankasiru qalbuhu, dan dia mengetahui dengan jawaban isyarat itu tidak menyakiti atau tidak menyakiti atau menyinggung perasaannya. Nah, kalau kita udah terbiasa dengan itu nggak apa-apa. Wala yahsulu lahu syai'un minal adza lil unsi alladhi bainahuma, juga tidak merusak hubungan yang telah terjalin di antara keduanya gitu. Suami istri begitu aja, ini kan lebay juga ya gitu. Atau temen gitu. Kecuali memang yang harus dengan omongan ya ngomong, tapi adabnya tadi ngulang lagi ta'awuz. Fal aula an yujibahu bil isyarah wala yaqta'ul qira'ah. Kalau khawatir menyakiti perasaannya gitu, dengan isyarat doang tersinggung dia gitu loh. Apalagi ini udah aki-aki, nenek-nenek gampang tersinggung nanya, misalnya yang nanya nih gitu, mango nggak sopan amat anak ditanya apa itu menunjuk doang gitu. Walaupun kita baca Quran gitu, kita ngomong gitu, itu mbah di situ mbah gitu. Nah, lagi kita ulang lagi tahu. Kata Imam An-Nawawi, fal aula an yujibahu bil isyarah wala yaqta'ul qira'ah. Kalau dia cukup dengan isyarat cukup, maka yang paling utama dia jawabnya dengan isyarat tanpa memotong bacaannya atau merusak bacaan. Fa in qata'aha jaza. Tapi kalau dia mau jawab juga boleh juga. Jaza tuh ya juz boleh. Wallahu a'lam. Jadi
Dua kondisi itu, dua cara itu dibolehkan. Tapi kalau dengan isyarat udah cukup dipahami, nggak perlu bertele-tele, ya cukup juga. Tapi kadang jangan sengajain juga, udah tahu orang baca Quran gitu kan. Atau tapi istrinya mungkin tahu suaminya kalau baca Quran lama nih, kalau ditungguin baru nanya, sementara dia mau ngantar anak misalnya pagi-pagi sekolah atau mau beli sarapan gitu, dia nunggu setengah jam lagi, akhirnya udah nyari-nyari nggak ketemu, nanya juga dah gitu. Gitu. Selanjutnya faslun, pembahasan selanjutnya. Wa idza warada 'alal qari man fihi fadilatun min ilmin. Kalau warada 'alal qari man fihi, seorang qari, orang lagi baca Quran, kedatangan seseorang yang punya keutamaan ilmu, fadilatun min ilmin, au salahin, punya kebaikan, ya punya fadilah keutamaan kebaikan, au syarafin, kemuliaan, datang nih sementara dia lagi baca Quran, au sinnin ma'asinaya siyana, atau orang yang lebih senior atau yang dituakan datang kepada dia, au lahu hormatun biwilayah, atau orang yang dihormati yang punya wilayah dah gitu, au wiladatin, atau orang sesepuh bertamu kepada dia atau datang dia kepada dia baca Al-Quran, au ghairihima, atau yang lainnya, fala ba'sa bil qiyam lahu ala sabilil ihtiram, maka tidak mengapa dia berdiri ala sabil ihtiram, menunjukkan pengihtiraman wal ikram, penghormatannya. Jadi ada orang yang punya keutamaan ilmu, orang baik, orang soleh, orang punya keulamaan, atau yang punya wilayah, pejabat nih, terus orang senior, sesepuh kampung atau sesepuh tokoh di keluarga kita boleh tuh menghormatinya dengan cara berdiri. La liriyai wal izam, bukan untuk riya, juga bukan untuk mengagungkan dia. Bal dzalika mustahabbun, tapi bahkan itu justru malah disunahkan. Wa qad thabata al-qiyam lil ikram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditetapkan bahwa berdiri untuk menghormati seseorang yang tadi dimuliakan, yang dihormati, yang punya yang orang soleh itu bagian dari fi'al atau perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi, dan juga perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah, bi hadratihi wa bi amrihi, ketika Rasulullah kedatangan beliau atau sedang disuruh, bi amrihi, atau suruhan beliau. Wa min fi'lit tabi'in, juga perbuatan para tabi'in, wa man ba'dahum minal ulama'i was solihin, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama dan orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang-orang yang diutamakan, kita berdiri bukan untuk menyembah. Sama ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, bukan sujud untuk menyembah Adam, tapi sujud dalam artian lil ikram, atau menghormati. Ketika kita ada orang-orang mulia, kita lalu berdiri menghormatinya, itu bukan untuk penyembahan, tetapi adalah untuk menghormati dia orang soleh, dia orang berilmu, dia orang yang dituakan, tokoh gitu kan. Bahasa kitanya nih gitu, ada orang begitu datang, kita duduk, kita tetap duduk, songong amat gitu, gitu kan. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyam. Nah, masalah ini kata Imam Nawawi, aku sudah kumpulkan dalam satu kitab tentang al-qiyam. Beliau itu judulnya sebenarnya agak panjang nih judulnya, khusus tentang ini. Tapi ringkas itu at-takhris fil ikram bil qiyam. Satu buku yang khusus
mengenai hukum berdiri untuk menghormati seseorang. Itu beliau nyusun kitab khusus tentang itu. Jadi kalau ada orang yang langsung mengecap sebagai sebuah syirik itu terlalu jauh. Itu nanti dibahas tersendiri dalam kitab khusus oleh Imam Nawawi. Wa dzakartu fihi al-ahadits. Ya, ini dzakartu bukan zakartu fihi al-ahadits wal athar al-waridah bistihbabihi wan nahyi anhu. Aku menyebutkan hadis-hadis, asar-asar itu qaul-qaul para sahabat, al-waridah bistihbabihi wan nahyi anhu. Baik yang mensunahkan maupun yang melarang. Larangnya nanti di sisi apanya? Nanti itu disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi tersebut. Wa bayyantu fihi du'fat dhaif minha wa sihhatas sahih. Aku menjelaskan di dalamnya itu yang dhaif itu ya dhaif, yang sahih ya sahih. Itu biasa jadi karakteristik Imam An-Nawawi kalau beliau sedang menyebutkan hadis, beliau sebut derajat-derajat hadisnya, ini dhaif, ini hasan, ini sahih, beliau gitu. Wal jawab amma yutawahhamu minhu an-nahyu wa laysa fihi nahyun. Kitab itu sekaligus untuk menjawab keraguan atau kesamaran atau kebingungan orang tentang sesuatu yang dilarang padahal nggak dilarang. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau belum baca kita, nggak boleh nih syirik ya. Nanti itu di kitab itu sisi mananya yang dilarang, sisi mananya yang boleh. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillah. Aku sudah menjelaskan secara jelas semuanya, alhamdulillah, di kitab itu. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi falyutali'hu. Siapa orang yang masih ragu tentang masalah ini, tentang hadis-hadisnya, falyutali'hu, maka telaahlah, bacalah kitab itu, yajid ma yazulu bihi syakkuhu. Insyaallah apa yang membuatnya ragu akan terjawab dalam kitab itu, insyaallah taala. Demikian ada 3 pembahasan yang kita bahas dan yang dijawab atau dijelaskan oleh Imam Nawawi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan itu memberikan tambahan wawasan ilmu buat kita dan dapat kita praktekkan. Mungkin yang selama ini belum tahu, kalau kita lagi baca Quran, lagi sholat, ada orang salam, ada orang bersin tadi, atau ada orang nanya, ngajak ngobrol kepada kita, gimana caranya, adabnya gitu. Itu sudah terjawab oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Ada juga orang pakai mungkin dia buat merek cewek. Menjaga air perempuan. Atau mungkin air itu dipakai buat isi-isi kertas itu orang dompet ya kan, atau bacanya apa, mungkin kebal bacok atau apa. Ini kan udah bilang nggak boleh digunakan untuk dunia. Siapa yang memuji itu ya? Langsung memuji atau apa yang memuji? Itu bagaimana Ustaz hukumnya kayak gitu kan? Banyak lagi yang perlu dimanfaatkan. Kalau untuk obat mungkin iyalah. Dia itu atau memang nggak sifat ya. Tapi kalau dipakai tulis tadi itu gimana Ustaz hukumnya? Udah, itu aja ya. Makasih Pak Raja. Mungkin juga sekaligus ada yang bertanya-tanya tentang itu. Walaupun ayat Quran, tapi peruntukan seperti itu, jawaban tegasnya syirik. Itu sudah dibahas
Ada kitab memang yang kajiannya itu tentang pakai ayat-ayat Quran, wafak, ya. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang dulu gandrung kayak gitu, al-mujarobat itu. Ada kitab kajian-kajian itu mujarobat itu ya. Buat katanya tadi beliau kan buat melet apa itu, dari situ aja niatnya udah nggak benar. Walaupun digunakan bagian dari ayat-ayat Quran, tapi pergunaannya begitu, itu syirik. Dan ada kitab-kitab itu walaupun dia bahasa Arab dan di ininya apa dijelaskan pakai ayat-ayat Quran, banyak ulama sudah memponis kitab itu kitab sihir. Kitab sihir. Mungkin yang di sini santri itu tahu tuh yang saya maksud tuh. Kayak mujarobat begitu. Itu kitab-kitab sihir. Jadi jangan terpengaruh atau jangan apa sih namanya itu jangan terkoceh karena dia pakai ayat-ayat Quran lalu jadi boleh, enggak. Termasuk tadi menggantung itu. Quran memang syifa, dia obat, tapi bukan untuk begitu. Gitu loh. Tapi dibaca. Saya pernah jelasin itu, bahasa Arab itu obat dawa. Tapi Quran enggak nyebut, Allah tidak menyebut Quran itu dawa, tapi pakainya syifa. Syifa itu obat juga. Ulama menjelaskan bedanya dawa dan syifa. Kalau dawaun dalam bahasa Arab, obatnya itu obat jasmani. Belum tentu dia jadi obat rohani. Tapi Quran disebut syifa, dia bisa jadi obat dari penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kedua, kenapa Quran disebut syifa bukan dawa? Dawa itu obat pakai dosis. Kalau ibu bapak minumnya sesuai dosis, insya Allah caspleng. Sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Tapi kalau berlebihan overdosis, kalau kurang nggak paten. Datang lagi ke dokter, dok nggak sembuh-sembuh, ibu minumnya berapa kali? Cuma sekali, kan saya udah tulis 3 kali ya, pantas aja nggak sembuh. Nah, itu pakai dosis. Tapi kalau Quran digunakan pakai syifa, kata Allah menggunakan syifa, Quran jadi obat buat penyakit jasmani dan rohani tanpa dosis. Makin sering kita baca, makin manjur itu, gitu loh, makin manjur. Baik yang baca kita maupun orang lain. Boleh kita, boleh orang lain. Bapak lagi kurang sehat nih, istri bacain pak, dan samping mah bacain Yasin. Orang kita udah mati apa gitu. Bacain surah Al-Baqarah. Baca Al-Fatihah, ya, bacain Al-Fatihah 3 kali, 5 kali atau 7 kali, pilih yang ganjil. Tiup Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali, tiup tangannya. Anak juga gitu bu, apalagi ibunya yang baca, ditiup di tangan. Baca. Itu juga sunnah kalau kita mau tidur. Jadi setelah baca-baca termasuk Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kita tiup tangan kita stop. Itu juga ya Pak. Nah, memang mujarabnya bacaan Quran jadi obat itu tergantung kualitas kita, kedekatan kita sama Allah. Kalau Nabi yang baca ya orang soleh yang baca gitu. Tapi kalau orang nggak pernah sholat baca gitu, ini ya sampai 1070 kali gitu, nggak jelas gitu. Belum lagi dia bacanya ragu kan, apa iya gitu, nah, gitu kan. Nah, jadi ayat Quran tuh bukan memang punya keutamaan, tapi keutamaan itu bukan untuk digantung-gantung, bukan nggak digantung-gantung. Jadi dibaca Al-Baqarah, ayat kursi gitu ya, baca habis baca Quran, doa Allahumma arhamna, waktu itu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
Nah ini saya koreksi. Biasa gitu. Allahumma dzakirna minhuma. Nah, nasina biasanya. Itu yang benar nusina. Nah, kalau saya, kalau orangnya satu, Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lani imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu. Bukan nasitu tapi nusitu. Kalau sama-sama rame-rame bukan nasina tapi nusina. Apa bedanya? Kalau nasina kami lupa, sengaja lupa. Ya Allah, Allahumma dzakirna, ingetin kepada kami yang kami sengaja lupa. Tapi kalau nusina yang kami nggak sengaja lupa, ya Allah. Nasina. Dari kata nasiya yansa, lupa. Itu. Kembali ke pertanyaan ini sudah terjawab ya, insya Allah. Lihat dulu. Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tentang penghormatan kepada orang-orang yang berilmu. Yang saya tanyakan ini sekarang saya sendiri sering berziarah ke tempat-tempat wali. Tujuan saya bukan saya minta apa-apa di tempat wali, tapi saya mendoakan dan saya mengingat perjuangan beliau itu sampai ke tanah Jawa itu kayak apa susahnya dulu. Apakah itu termasuk syirik yang dikatakan saya? Ya, sudah? Ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu aktivitas tergantung niatnya, kata Nabi. Setengah amal. Kita mau datang ke makam itu niatnya apa? Pasti ada niatnya kan? Kalau niatnya apa sih namanya, mau mendoakan atau sejarahnya gimana, baik-baik aja. Apalagi orang soleh. Tapi kalau dari awal niatnya udah nggak benar, maka setiap langkah yang kita jalan pun itu dosa. Kalau niatnya sudah syirik, setiap langkah itu dosa syirik. Gitu. Tadi ayat tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian syirik kepada Allah, amal kalian batal semua. Iman kalian batal. Maka syarat syirik itu iman, Mbak. Gangguan orang beriman syirik. Sama cincin, ya kan? Sama cabai digantung. Kenapa nih, Pak? Kok dagang cabai biar laris? Jadi dia yakin dengan kekuatan cabai digantung. Padahal kan maksudnya supaya mungkin lalat enggak ada. Tapi kalau jawabannya salah gitu. Tapi kalau orang-orang yang ziarah begini, yakinkan itu benar-benar adalah makamnya wali. Maka pengetahuan itu harus kita kumpulin dulu. Kalau ada yang ngajak, jangan buru-buru karena semangat giroh agama kita ini, lalu nanti kita ditipu. Tahu-tahu makam dukun, ya kan? Ini wali siapa? Wali murid, wali kelas, wali kota, kan? Gitu. Siapa beliau gitu? Nah, memang di sini itu kemarin wali-wali Songo itu makamnya itu sayangnya di Indonesia nggak seperti di Timur Tengah. Itu harusnya di samping-sampingnya ada museum, ada guide-guide, lalu ada museum-museum sejarah perjuangan beliau-beliau di Indonesia nggak ada, ya. Museum makam-makam wali itu benarkah itu benar wali di situ? Kalau banyak makam-makam samping-samping itu makam-makam siapa, atau jangan-jangan bukan makam biar kelihatan mistik aja di situ? Nah, ini orang-orang ahli sejarah yang harus mengungkap itu. Saya pernah juga ini, tapi ini siapa gitu. Ya, jadi yang pasti kalau kita ziarah jangan melakukan hal yang syirik. Lalu ngambil pasirnya, tanahnya, cium-cium, ini nggak perlu lah, gitu. Ya, apalagi sujud di makam. Kemarin soalnya ada tuh yang ziarah sujud di makam, gitu.
Enggak di sini. Ada. Gitu ya. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang soleh, ada beberapa orang yang mungkin saya sendiri pada saat berziarah itu berpikir sampai nangis di situ. Kita kan tujuannya itu menghormati perjuangan beliau. Yang konon sejarah saya dari SMP sudah belajar tentang wali-wali itu. Jadi perjuangan dari Mekah sampai mampir ke Cina sampai ke tanah Jawa itu begitu beratnya perjuangan. Jadi sehingga para guru itu menyampaikan itu penghormatan itu dengan kesana berziarah berdoa. Nah, ada sementara orang yang itu saya lihat apaan tuh mencibir selawat itu apa gitu. Jadi itu yang saya tertarik. ya di apa sih ini di Al-Kausar itu saya sudah tuntas bahas kitab itu. Al-Mafahim Yajibu an Tusahhah, itu salah satu yang panjang Said Maliki bahas itu tentang ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana sikapnya tentang ziarah kubur, tidak melonggarkan lalu membela serta merta seluruh aktivitas kaum muslim yang ada di sana, juga tidak dikit-dikit enggak boleh bid'ah dan seterusnya, tapi memang ada batasan yang sangat ketat ketika ziarah. Makanya saya bilang tadi, kita mau ziarah niatnya itu mendoakan, menghormati perjuangan beliau-beliau orang soleh, itu enggak mengapa. Tapi ketika di sana aktivitasnya itu sudah mengarah kepada syirik, nah itu yang harus dibersihkan. Jadi bukan menolak ziarahnya, harus dibedain. Kalau sampai nyium kuburan, ngambil kerikilnya atau apa sih namanya itu, orang Indonesia kan begitu. Makanya untung ada askar tuh di Ka'bah. Kalau nggak ada tuh kiswah tuh bisa robek semua, dipotong-potong. Ntar buat jimat ditulisin itu ayat-ayat Quran. Nah itu gitu, ya kan? Kuburan-kuburan ini, ya dulu kuburan Gus Dur aja tanahnya makin habis, sekarang dijaga ketat. Orang Indonesia begitu. Ya tanahnya kuburan Gus Dur itu gitu. Jadi sekarang apa itu yang syirik-syirik begitu, bukan ziarah kuburnya yang dilarang, tapi yang begitu-begitu yang harus, karena memang praktek-praktek agama kita atau berislaman di Indonesia ini masih banyak yang ada bumbu-bumbu kliniknya, mistiknya yang memang di luar Islam, itu harus kita akui. Dan ini yang harus dijaga atau dibatasi. Jadi bukan ziarahnya itu sendiri yang dilarang, tapi ngapain ketika di kuburannya itu. Nah itu kan niat-niat orang kan beda-beda. Tapi dengan tadi orang gunting ayat Quran, tapi dibuat jimat, beda lah kan. Bukan buat dia mendalami Qurannya. Jadi yang ditolak itu praktek praktek syiriknya gitu. Bukan ziarahnya itu. Demikian. Jadi kalau ziarah orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, ya baik aja, baik, bagus. Bahkan kata di antara tempat doa mustajab, tempat-tempat di mana yang pernah orang-orang soleh berkumpul, di antaranya di situ kita mustajab di situ. Ada lagi? Waalaikumsalam. Tadi bab kalau salamnya tadi udah dibahas ya. Kalau jawab. Nah, kalau kita tamu yang tidak punya janji, itu memang hak kita. Kita mau menerima atau tidak. Kita lagi nggak mau ketemu tamu atau kita punya aktivitas di dalam yang sibuk ya. Kita nggak mau, dia salam kita jawab aja. Nah ini adab yang nerima tamu. Adab yang bertamu pun begitu. Dalam agama salam 3 kali enggak terjawab, pulang. Walaupun dia tahu ada orangnya, tadi saya lihat orangnya, ya mungkin dia lagi nggak mau diganggu, gitu. Maka yang salamnya jangan mentang-mentang orang tahu, ntar digoyang-goyang itu pagar orang gitu. Waraja gitu, udah salam 3 kali.
aja gitu. Apalagi dilihat motornya ada, mobilnya ada gitu. Nggak jawab nggak keluar. Itu hak dia, nggak mau jawab, nggak mau nerima, gitu. Lagi nggak mau nerima, lagi nggak ini atau apa, lagi mau berduaan, tahu-tahu lagi mau berduaan sama istri kan, itu ada ganggu aja. Gitu. Maka adab bertamu itu ada waktu-waktu yang dilarang, diantaranya ba'da isya, habis zuhur. Habis zuhur itu orang rata-rata walaupun di rumah istirahat. Habis isya juga begitu. Gitu. Ada daerah ada kebiasaan orang yang sebenarnya salah dalam agama tapi dianggap biasa, main nyelonong aja ke rumah orang. Nah, ada tuh. Misalnya kalau di Amung-Amung tuh kan rumahnya nggak ada pagar. Assalamualaikum tapi sambil masuk ke dalam. Assalamualaikum. Jadi itu nggak boleh itu. Karena rumah orang itu dari batas pagar itu teritorial dia. Kalau kita nggak diizinkan masuk, dibukain ya pulang. Gitu. Jangan ini yang salah. Ngintip-ngintip nggak boleh. Bahkan ada ulama yang keras, kalau ada ngintip-ngintip, dia ngintip-ngintip itu jendela rumah kita boleh tuh colok matanya. Betul. Karena ngintip-ngintip apa yang ada di dalam rumah kita adalah aib kita. Ketika ada orang ngintip-ngintip jendela rumah kita, berarti dia mau ngintip aib kita, colok matanya, Pak. Gitu. Gitu. Memang ada ulama gitu. Gitu. Iya. Walaupun Pak, walaupun dia kita kenal gitu. Iya, Pak Raja. Iya. Ada yang benar yang mana Ustaz? Apakah benar kalau kita sudah di akhirat, adalah kita disidang Ustaz? Pun kita sudah terbukti Ustaz. Apa benar kita bicara, tahu kita bicara, atau mungkin bumi ini berbicara gitu. Memang ada benar seperti itu bagaimana? Ya, jawabannya benar. Surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Surah Yasin. Sering baca Yasin kan? Itu ada ayatnya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahim, kami kunci seluruh mulut manusia. Kenapa? Di dunia udah terlalu banyak ngomong, bohong, ngomongnya nggak bisa dipegang, ya kan? Ngomong salah, ntar pagi ngomong kedelai, sore udah jadi tempe. Iya ya, emang diolah gitu. Ya iya deh, nggak bisa dipegang omongan. Nah, maka ketika hari kiamat tuh mulut manusia dikunci, ditutup. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, yang ngomong nanti tangan-tangan mereka. Tangan yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki-kaki mereka. Ya iya betul ya Allah, ini kaki ini dipakai buat begini 65 tahun dulu di dunia begini. Jadi bima kanu yaksibun, dari apa-apa yang mereka telah perbuat. Itu surah Yasin. Jadi karena itu firman Allah, ya sangat benar pertanyaan tadi. Demikian. Ada lagi? Cukup? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami dan bermanfaat buat kita, dan semoga apa yang kita dapati menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, bisa disebarluaskan kepada keluarga kita, anak-anak cucu kita yang belum bisa mengerti, nanti bisa supaya ketularan bisa ngerti ilmunya, kecipratan ilmunya. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kalau ada salah kata atau khilaf, mohon maaf seluas-luasnya. Mari kita baca kita ikhtitam, tutup dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.